Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sistem gerak. Perkenalkan dari saya dulu, maksud saya dari saya terlebih dahulu sebagai ketua kelompok. Nama saya Muhammad Dafa Aditya Firdaus. Di kelompok saya ada yang namanya Muhammad Dafa Kimiza, Muhammad Irgi Eka Putra, dan Zaidan Rahmat Arif. Lanjut saja, kita yang pertama, silakan untuk Irgi untuk menjelaskannya. Baik, terima kasih kepada Kak Dava Aditya. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa sih itu rangka tubuh manusia. Oke, jadi rangka tubuh manusia merupakan rangkaian tulang dan sendi yang terbentuk menjadi struktur tubuh manusia. Kerangka juga berguna sebagai penopang dan alat utama fungsi gerak tubuh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tulang-tulang yang menyusun rangka pada tubuh kita. Jadi mengenai tulang-tulang penyusun, yang menyusun rangka tubuh kita terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial merupakan kerangka yang berfungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Tulang yang termasuk dalam kerangka aksial antara lain yang pertama ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Adapun juga seperti 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan tulang panggul. Ada pula juga seperti 2 tulang usus, 2 tulang kemaluan, dan 2 tulang duduk. Selanjutnya mengenai kerangka apendikular. Fungsi utama dari kerangka apendikular adalah sebagai penggerak tubuh. Tulang yang termasuk dalam kerangka apendikular diantaranya adalah anggota gerak atas seperti tangan dan lengan, anggota gerak bawah seperti kaki, dan juga tulang panggul. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Dava Aditya kembali. Terima kasih Kak Irgi. Lanjut saja, saya akan membahas tentang nama-nama bagian tulang pada tengkorak manusia. Tulang tengkorak pada manusia terdiri dari tulang pelindung otak, maksud saya satu tulang dahi yang biasa disebut frontal, 2 tulang baji atau sphenoid, 2 tulang pelipis atau yang bisa disebut temporal, 2 tulang ubun-ubun atau parietal, 1 tulang kepala belakang atau yang biasa disebut occipital, 2 tulang tapis atau ethmoid. Selain tulang pelindung otak, ada juga di tulang tengkorak terdapat tulang pembentuk wajah beserta nama-nama ilmiahnya. Yang pertama itu ada 2 tulang pipi yang nama ilmiahnya adalah zygomatic, 2 tulang mata yang nama ilmiahnya laksimal. Ada juga 2 tulang rongga mata yang biasa disebut orbital, 2 tulang air mata atau lakrimal, 2 tulang hidung atau nasal, dan juga terdapat 1 tulang rahang bawah yang biasa disebut mandibula, dan juga ada 2 tulang rahang atas atau maksila, 2 tulang langit-langit atau palatum, 1 tulang lidah yang biasa disebut hyoideum. Dalam rangka tulang manusia terdapat tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari 7 tulang leher yang biasa disebut cervical, 12 tulang punggung atau thoracic, 5 tulang pinggang atau yang biasa disebutnya lumbar, 5 tulang kelangkang, 4 ekor atau yang biasa disebut atau nama ilmiahnya coccyx. Dan selain tulang belakang juga terdapat tulang dada. Tulang dada terdiri dari 1 tulang hulu yang nama ilmiahnya manubrium, 1 tulang badan yang nama ilmiahnya maksud saya corpus sterni, dan 1 tulang tajuk pedang atau sipoid. Lanjut ke tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati atau yang bisa disebut costae vera, 3 pasang tulang rusuk palsu atau yang biasa disebut costae sporia, 2 pasang tulang rusuk melayang atau costae fluctuantes. Lanjut ke tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak bagian atas
terdiri dari 2 tulang selangka atau yang bisa disebut clavicula, 2 tulang lengan, 2 tulang lengan atas yang nama ilmiahnya humerus, 2 tulang hasta yang biasa disebut ulna, 2 tulang pengumpil yang biasa disebut radius, 16 tulang pergelangan tangan atau yang nama ilmiahnya karpal, 10 tulang telapak tangan atau yang biasa disebutnya metakarpal. Dan juga yang terakhir di tulang anggota bagi gerak atas adanya 28 tulang jari atau yang bisa disebut phalanx. Selain tulang anggota gerak atas, ada pun juga tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah terdiri dari 2 tulang paha atau yang bisa disebut femur, 2 tulang tempurung lutut atau nama ilmiahnya patella, 2 tulang betis yang bisa disebut fibia, 2 tulang kering atau fibula, 14 tulang pergelangan kaki atau tarsal, 10 tulang telapak kaki atau yang bisa disebut metatarsal, 28 tulang jari-jari kaki atau yang disebut phalanx, 2 tulang panggul atau coxa. Lanjut ke bagian sendi. Di sini kita memulai dengan pengertian dari sendi. Sendi adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak. Jumlah sendi setiap orang berbeda satu sama lainnya. Nah, setidaknya ada sekitar 250 hingga 350 sendi yang menghubungkan tulang-tulang dari manusia. Sendi berperan penting dalam sistem gerak. Tanpa persendian, tentunya manusia kesulitan untuk menggerakkan tubuh, berjalan, atau memegang benda. Bahkan sekedar menolehkan kepala hingga berbicara pun tak lepas dari bantuan persendian. Jenis-jenis dalam tubuh terdapat jenis-jenis sendi. Dilihat dari jangkauan geraknya, maksud saya, sendi terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu ada sendi mati. Sendi mati tidak memiliki rongga sambungan tetapi menyatu dengan adanya jaringan fibrosa. Misalnya kolagen. Ada pun juga sendi kaku. Sendi kaku merupakan bagian sendi yang bisa bergerak secara terbatas. Namun sendi ini berupa tulang rawan yang menyatukan antar tulang tanpa rongga sendi. Yang ketiga ada sendi gerak atau bisa disebut sendi sinovial maksud saya. Berbeda dengan sendi mati dan sendi kaku, sendi gerak memiliki rongga sendi dan memiliki kemampuan untuk bergerak lebih banyak. Adanya rongga jaringan fibrosa dan cairan pelumas atau yang bisa disebut cairan sinovial pada sendi membuat tubuh lebih mudah bergerak. Di antaranya adalah yang pertama adalah sendi putar maksud saya. Bisa dilanjut slide-nya. Bukan ya, maaf. Maksud saya yang pertama tuh di sendi gerak terdapat sendi putar. Sendi putar ciri khasnya adalah kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar atau yang bisa disebut rotasi. Sendi putar maksud saya adalah sendi bagian daripada leher. Yang kedua ada sendi geser. Sendi geser bisa dikenali dari di bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser searah secara mendatar. Ya, contoh dari sendi geser adalah pergelangan kaki dan tangan. Yang ketiga ada sendi pelana. Sendi pelana membantu menggerakkan tulang berbagai arah, yakni ke samping kiri maupun samping kanan. Juga bisa serta dengan gerakan ke depan ataupun ke belakang. Contohnya adalah pangkal tulang ibu jari dan yang lainnya. Yang keempat ada sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu, membantu tulang bergerak searah pintu, yaitu ya dibuka ditutup. Sendi engsel terdapat di bagian lutut dan siku. Lanjut ke sendi peluru yang kelima dan yang terakhir. Sendi peluru merupakan jenis sendi untuk berbagai gerakan ke segala arah, termasuk gerak memutar. Sendi peluru merupakan jenis sendi yang berbagai gerakan ke segala arah, termasuk gerak memutar. Contoh sendi peluru adalah bagian panggul, tulang paha, dan bahu. Nah, di sini saya bisa simpulkan bahwa di dalam tubuh manusia banyak sekali tulang-tulang dan berbagai sendi lainnya, maupun itu syaraf, apalagi syarafnya ya. Saya bisa dilanjut
ke Dava Kimiza. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadit ya. Masuk ke otot rangka. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang memiliki kaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Dan pengertian dari otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Pada sistem otot manusia, otot rangka menjadi salah satu yang terpenting karena lokasinya yang berada pada seluruh bagian tubuh. Fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh lebih dekat ke tulang yang melekat pada otot. Sebagian besar otot rangka melekat pada dua tulang di sepanjang sendi, sehingga otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tulang lebih dekat satu sama lain. Otot rangka tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan gerakan saja, tapi juga dapat menghentikannya. Selain itu, otot rangka juga dapat mencegah pergerakan tulang dan sendi yang berlebihan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas tulang dan pastinya untuk mencegah terjadinya kerusakan pada struktur tulang itu sendiri. Jaringan otot ini juga membantu untuk bisa mengendalikan secara sadar fungsi-fungsi tertentu dalam tubuh, seperti mengunyah dan juga buang air kecil maupun buang air besar. Fungsi dari otot rangka ini juga untuk melindungi organ dalam, khususnya untuk yang berlokasi di area perut, serta membantu menopang berat dari organ-organ tersebut. Sel otot rangka sama dengan sel otot jantung, yaitu memiliki lurit. Namun sel otot rangka berbentuk silinder bercabang dan memiliki inti sel banyak di setiap seratnya. Lanjut ke mekanisme gerak otot. Sebagai alat gerak aktif, otot dapat menggerakkan kerangka manusia sebagai alat gerak pasif dengan adanya kontraksi dan relaksi otot. Namun otot juga dapat menggerakkan bagian tubuh lainnya seperti jantung, saluran pencernaan, saluran pernafasan, sistem sirkulasi, dan juga bisa juga untuk sistem reproduksi. Mekanisme kerja otot diawali saat otot menerima rangsangan atau sinyal dari neuron motorik yang membuatnya berkontraksi. Kontraksi ototlah yang menyebabkan terjadinya sebuah gerakan pada tubuh Anda. Seringkali kontraksi pada otot dianggap terjadi saat otot memendek, padahal ketegangan otot tidak selalu muncul akibat perubahan pada panjang otot. Asalnya terdapat beberapa jenis kontraksi otot yang dibedakan atas dua variabel, yaitu panjang dan juga ketegangan otot. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke Zaidan. Terima kasih untuk Kak Dava Kimiza. Untuk bab selanjutnya, saya akan membahas tentang kelainan pada sistem gerak yang terjadi adanya kerusakan atau gangguan-gangguan organ yang termasuk di dalamnya. Kelainan pada sistem gerak bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor genetik, infeksi, kerusakan pada otak, seperti stroke, gangguan atau kerusakan saraf, termasuk saraf tulang belakang, ataupun saraf tepi. Gangguan metabolisme juga, efek samping obat-obatan tertentu, seperti keracunan. Dan selanjutnya, penyembuhan patah tulang. Metode yang pertama adalah pemasangan gips. Pemasangan gips adalah pemasangan bahan kapur di sekitar tulang yang patah untuk membantu tulang tersangga dengan baik sampai sembuh kembali. Selain pemasangan gips, ada juga yang namanya pembidaian, yaitu menempatkan benda keras di sekeliling tulang yang patah. Pembidaian juga bertujuan untuk menjaga agar tulang yang patah tidak bergerak. Untuk mengobati tulang yang patah, juga bisa dilakukan secara pemberdayaan internal, yaitu pembedahan untuk menempatkan logam pada tulang yang patah. Penyembuhan kanker dan tumor tulang seperti kanker-kanker lainnya, penyembuhan kanker juga bisa dilakukan dengan cara kemoterapi. Kemoterapi pada dasarnya merupakan penggunaan obat kuat untuk membunuh sel kanker. Selain dengan kemoterapi, bisa juga dilakukan secara radioterapi. Apa bedanya radioterapi dan kemoterapi? Bedanya adalah yang dilakukan radioterapi menggunakan sinar radioaktif, misalnya sinar X ataupun sinar gamma. Pengobatan sistem gerak yang lainnya
penggantian sendi yang merupakan pembedaan untuk mengganti sendi yang rusak logam. Ada juga yang namanya transplantasi sumsum. Transplantasi sumsum merah dari donor ke resipien, seperti contoh di film Captain America Winter Soldier. Tokoh yang bernama Bucky, dia memakai tangan bionik. Dengan tangan bionik ini termasuk dalam teknologi sistem gerak. Fungsi dengan tangan bionik yang antara lain untuk menggantikan tangan asli yang sudah tidak mampu lagi berfungsi dengan baik, misalnya karena harus diamputasi, ataupun untuk mereka yang sudah mengalami kesulitan berjalan ataupun tidak bisa berjalan sama sekali. Kursi roda dapat membantu mereka yang ingin berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bahkan ada kursi roda yang bisa bergerak otomatis tanpa harus membutuhkan bantuan orang lain untuk mendorongnya. Teknologi sistem gerak yang terakhir adalah viskosuplementasi atau penyuntikan asam hidrolat ke celah sandi. Lanjut. Untuk sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Ini- untuk Kak Zaidan Rahmat dan Dava Kimiza dan Muhammad Irge Eka Putra. Mungkin segini saja yang bisa kami berempat sampaikan. Mudah-mudahan yang menonton ataupun yang melihat video ini bisa mendapatkan ilmunya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.